Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah mantan yang sudah bahagia bersama orang ketiga masih merindukanmu? Jawabannya tentu saja masih, ya. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, yang namanya kebahagiaan itu ada di dunia nyata. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu berada di dalam hati setiap orang. Orang yang benar-benar bahagia dengan pasangannya biasanya adalah orang yang benar-benar sibuk di dunia nyata, sehingga jarang menggunakan media sosialnya. Lah, kita tahu mantan benar-benar bahagia dengan orang ketiga dari mana? Mengintip media sosial mantan. Mantan rajin banget tuh memposting kemesraan kebersamaannya dengan orang ketiga. Ya, di Instagramnya itu, di stories berkali-kali. Ya, di berandanya berkali-kali setiap hari, ya. Padahal tadi rumusnya, kalau orang benar-benar bahagia, ya, maka dia akan menjadi orang yang paling sibuk di dunia nyata bersama orang yang ia cintai, ya. Jadi menggunakan media sosial menggunakan, tetapi tidak sering-sering, ya. Dan dia juga tidak perlu mencitrakan bahwa dia bahagia di media sosial kalau dia benar-benar bahagia dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, biasanya itu ketika mantan berusaha mencitrakan dirinya bahagia dengan orang ketiga, realita yang dia rasakan adalah sebaliknya. Bersama orang ketiga itu menderita. Kenapa dia butuh mencitrakan bahwa dia bahagia dengan orang ketiga? Ya karena dia gengsi, dia malu kalau kita sampai tahu ternyata bersama orang ketiga bukan membuat hidupnya jadi lebih baik, tetapi justru membuat hidupnya jadi tambah susah, ya. Nah, jadi kalau mantan di media sosial itu kebahagiaannya hanyalah pencitraan, ya artinya kan di dunia nyata mantan merindukan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalaupun mantan benar-benar bahagia, nah, dia jarang memposting kebahagiaan, kemesraan, kebersamaannya dengan orang ketiga. Ya, jarang itu, ya. Bahkan kadang-kadang orang ketiga itu dia rahasiakan, dia sembunyikan dari media sosialnya. Ya, tidak pernah dia posting sama sekali. Ya, karena jangan sampai orang iri dengan dia, kemudian mendoakan dia dan orang ketiga yang buruk-buruk dan seterusnya. Jadi dia sembunyikan tuh, ya, orang ketiga dari postingan-postingannya di media sosial. Artinya dia benar-benar bahagia kan, karena rumusnya yang pertama tadi, orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang paling sibuk dengan orang yang dia cintai di dunia nyata. Tapi yang namanya bahagia itu kan tidak bahagia terus, ya. Ada pertengkarannya, ada perdebatannya, ya. Ada perbedaan keinginannya dan seterusnya, ya. Yang namanya manusia itu tidak semuanya sempurna. Tidak ada manusia seperti kita, manusia biasa. Yang sempurna itu tidak ada. Yang lengkap ada di dia semua, enggak. Manusia biasa seperti kita itu selalu saja ada kekurangannya. Nah,
kekurangan itulah yang akan membuat mantan jadi merindukan kita. Sekarang dia jadi tahu kalau orang ketiga itu tidak setia. Ya, misal mantan ini wanita ya, orang ketiga itu laki-laki, ganteng sih orang ketiga itu, tapi tidak setia. Mantan mulai merasakan dikhianati, diduakan dan seterusnya, yang kemudian membuat dia jadi kecewa, ya, jadi frustasi bahkan. Nah, ketika dia kecewa, artinya dia rapuh. Ketika dia rapuh, apa yang dia lakukan? Memperkuat dirinya dengan cara mengingat masa-masa di mana ada seseorang yang sangat setia kepada dia. Ya, begitu. Nah, ketika hati manusia dikecewakan, maka dia akan condong mengingat orang yang tidak pernah mengecewakannya. Maka kita diajarkan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong kepada orang-orang yang baik kepadanya atau kepada orang yang mencintainya, dan membenci orang yang tidak baik kepadanya atau orang yang buruk kepadanya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika mantan rapuh, otomatis hatinya akan mengingat kita, akan merindukan masa-masa saat masih bersama-sama kita dulu. Ya, ketika mantan dikhianati dia rapuh. Ya, ketika pertengkaran terjadi dengan orang ketiga dan itu terjadi terus setiap hari berkali-kali sampai nangis-nangis, maka di situ dia rapuh. Ketika dia rapuh, dia akan ingat kepada kita, ingat kepada masa-masa saat masih bersama kita dulu, masa-masa saat dia bahagia. Ya. Nah, itu tandanya yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan teringat dan kangen kepada kita karena kita tidak pernah berhenti untuk menyebut namanya, memanggil dia di dalam doa-doa kita yang begitu kita hayati. Bagaimana dia tidak kepikiran kita, tidak kangen kepada kita. Setiap hari kita selalu menyempatkan diri berdoa agar dia kembali, agar dia sadar, agar dia menjadi jodoh kita dan seterusnya. Saat hati kita membisikkan doa itu, hati kita terkoneksi dengan mantan. Saat pikiran kita ya membayangkan apa yang menjadi doa kita, maka pikiran kita juga terkoneksi dengan mantan. Ya. Maka jika demikian, bagaimana mantan bisa tidak kangen kepada kita jika kita masih terus berdoa agar dia kembali, agar dia menjadi jodoh sejati kita. Ya. Pikiran ya, misal sering sekali kita bahas ya, tapi ini untuk yang mungkin baru satu kali ini menemukan video kita, tentu nanti malas kan melihat video yang lain. Pikiran
Ya, penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika kita memikirkan seseorang, otomatis pikiran kita dan orang yang kita pikirkan itu langsung terkoneksi, seperti halnya wifi. Ya, jadi terkoneksi seperti wifi dan dia memahami bahwa kita memikirkan dia dengan intuisinya. Nah, jadi itu kenapa ya ketika kita tidak pernah melepaskan mantan dari doa-doa kita, maka dia juga akan selalu teringat dan merindukan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.